Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan membahas di mana Pak Iya Subiakto itu ikut mengomentari dari forum Purnawirawan TNI, yang dimana forum itu menuntut Mas Gibran segera mundur dari jabatannya. Nah, bagaimana pendapat komentar dari Pak Iya Subiakto? Karena kalau disimak dari videonya, Pak Iya Subiakto ini ikut geram mendengar tuntutan dari Purnawirawan TNI ini, yang dimana mereka menuntut Mas Gibran untuk mundur. Nah, bagaimana videonya? Kita nonton sama-sama berikut ini. Tokoh senior Indonesia mendukung copot Gibran demi masa depan Indonesia. Guys, sebelumnya cukup ramai kabar tuntutan dari Forum Purnawirawan TNI. Bahkan tuntutan yang ditandatangani para mantan petinggi TNI itu didukung oleh tokoh senior Indonesia loh, yaitu Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno, sekaligus mantan Wakil Presiden ke-6 Indonesia. Tri Sutrisno mendukung tuntutan buat mencopot Gibran dari posisinya demi masa depan Indonesia. Menurut analis politik dan militer yaitu Selamat Ginting, Tri Sutrisno bahkan juga udah buat pesan buat Prabowo loh. Apalagi menurut penjelasan Tri Sutrisno, banyak banget Purnawirawan TNI yang punya pemikiran yang sama. Kalau menurut kalian, emang Gibran ini masih bisa dicopot dari jabatannya, guys? Satu tentang usulan 8 poin dari Purnawirawan ABRI yang kemarin berkumpul, tapi kita fokus di satu poin saja, yaitu mengusulkan penggantian Wapres, gitu ya. Nah, Wapres ini kan sejarahnya memang seru, karena seolah-olah dipaksakan Pak Jokowi, waktu itu MK-nya juga karena omnya dan sebagainya. Tapi kalau dikutip dari apa yang disampaikan Sumi Dasko, yang saya lihat di videonya itu ya cukup jelas sebenarnya kalau dia, karena dia orang dalam ya, tidak perlu tidak dari suara keluarga Pak Jokowi. 5 kali Pak Prabowo itu meminta Gibran menjadi Wapres, yang pada akhirnya 7 koalisi itu menyetujui dan memilih Gibran juga. 5 kali itu Pak Jokowi 4 kalinya itu mengatakan apa agak sebaiknya dipikir dulu Pak Prabowo. Artinya dia juga tidak mau nanti dituduh macam-macam tentang, karena itu anaknya kan gitu. Yang terakhir, karena Pak Prabowo juga memaksa, jawabannya ya coba kalau memang pilihannya itu tanya saja sama anaknya. Artinya dalam proses 4 kali Pak Prabowo bicara dengan Pak Jokowi itu, Pak Jokowi juga tidak menyampaikan itu ke Gibran, gitu kan. Silponya seperti itu. Nah, jadi seperti yang saya tulis di Facebook, sebenarnya kalau ini yang terjadi, Pak Prabowo tinggal bilang saja, urusan Wapres itu adalah pilihan beliau. Jadi jangan ada pihak-pihak lagi yang mencoba-coba untuk bicara soal Gibran. Itu menurut saya supaya apa? Supaya isu Gibran mau dimaculkan, tidak mumpuni dan sebagainya ini bisa berhenti. Karena kalau tidak ya terus saja masuk di ranah sosial yang mengambil energi yang sia-sia buat masyarakat Indonesia. Itu sudah pasti, seperti saya saja secara pribadi juga terganggu. Karena banyak hal yang bisa kita pikirin untuk sama-sama mengurus negeri ini, tapi kan direcokin saja sama orang-orang kerdil yang berpikir mundur itu. Nah, yang disayangkan sekarang kan karena itu ada sekumpulan mantan jenderal, kolonel, yang saya pikir wawasannya sudah pasti luar biasa, karena mereka menjadi jenderal itu juga kan tidak begitu saja. Dia ada pendidikan Lemhanas, ada Sesko, ada segala macam. Nah, ini kok jadi seperti itu? Apa ketularan juga ini dengan orang-orang yang sakit hati dengan Pak Jokowi karena nggak terpakai gitu. Kemarin ada Fahrul Razi di situ yang bekas Menteri Agama, karena diberhentikan di tengah jalan juga waktu itu. Karena itu kan soal kapasitas Anda yang dianggap tidak mumpuni sehingga harus dicopot dari kementerian kan gitu. Sebagai menteri. Ini kan sama kasusnya, ada beberapa Anies dan sebagainya. Semua orang-orang yang dicopot Pak Jokowi itu sekarang setelah di luar kelihatan kualitasnya. Nah, yang
Yang disayangkan lagi kemarin itu adalah hadirnya Pak Tri Sutrisna yang saya pikir sebagai sesepuh yang luar biasa, pernah jadi wapres juga, cuma mohon maaf karena wapresnya di zaman Soeharto itu memang wapres-wapresan ya gitu. Jadi ditunjuk suruh duduk, nggak boleh ngomong apa-apa. Nah ini kan sekarang wapres di zaman Gen Z. Nah kita sebenarnya di angkatan-angkatan seperti Purnawirawan itu rata-rata kan baby boomer semua. Yang umurnya itu sudah 66 sampai 81. Nanti di tahun 2045 itu sudah 101 tahun umurnya. Apakah masih ada di sana? Jadi pemikiran apa yang mau di-spill terhadap wapres, kenapa harus dimajulkan, kenapa, apa yang salah? Lagian ini kan dipilih rakyat 58,58% itu bukan suara kecil. Jadi ini bukan zamannya lagi MPR yang bisa memutuskan memajulkan itu, karena ya, tidak bisa. Karena undang-undangnya sudah seperti itu, jadi buntutnya panjang dan prosesnya panjang kalau mau mengganti seorang wapres. Salahnya apa gitu? Baru jalan 7 bulan bekerja dia. Kalau soal komentar orang terhadap kapasitas Gibran, ya silakan gitu, karena penilaian pribadi-pribadi seperti Deddy Sitorus segala macam, khususnya orang-orang PDIP ya, karena memang mereka tidak suka. Kalau sudah ada bibit tidak suka itu orang apa ya, makan aja orang salah kok masuknya dari mulut sebelah kiri nggak sebelah kanan kan gitu kan. Jalan aja salah gitu, jalan kencang katanya kok jalan pejabat terlalu kencang, jalan lambat kok kelemar-kelemar, semuanya ya salah gitu. Karena memang kebencian itu kan memang menutup semua rasionalitas manusia. Memang kalau sudah benci itu semuanya jadi jelek. Nah, kembali lagi terhadap eksistensi Purnawirawan ABRI yang kita hormati ini sangat disayangkan. Dan tadi pagi saya lihat pidato Pak Wiranto yang menyampaikan pesan dari Pak Presiden bahwa benar jadi tidak seperti itu. Ya mohon maaf saja, usulan-usulan itu kan Presiden juga memutuskannya tidak tunggal ya. Tidak dia sendiri bisa ngapa-ngapain, ada penasehat, ada masukan, ada proses. Masa nggak dipahami yang kayak gitu? Presiden itu kan bukan direktur utama sebuah perusahaan keluarga kan gitu. Jadi ini harusnya tidak seperti ini dan jangan lagi terulang menurut saya seperti itu. Ya jadi apalah, jadi pengalaman yang tidak baik. Jangan terikut-ikut kepada orang-orang yang benci. Purnawirawan ABRI itu kan orang-orang yang punya kapasitas bagus gitu. Masa terikut larut kepada hal-hal yang tidak baik. Untuk Bapak Tri Sutrisno, saya yakin Bapak itu orang baik. Bapak cuma terhasut sama orang-orang jahat. Pak, itu para kecebong ya Pak ya, yang nggak ada kerjaan ya Pak ya. Jangan mau terhasut supaya Bapak ikut mendukung untuk mengganti si Gibran wapres kita ya Pak ya. Bapak kan sudah mengalami menjadi wapres, jadi nggak pantas Bapak ikut-ikutan sama orang yang karu-karuan, yang hatinya yang sakit hati ya Pak ya, yang otaknya kotor ya, mereka itu Pak. Bapak lupa dulu waktu Bapak sakit. Waktu Bapak sakit yang membusuk Bapak siapa? Kan Bapak Jokowi yang membusuk Bapak di rumah sakit loh Pak ya. Kurang baik apa lagi Bapak Jokowi kepada Bapak. Bapak pun baik juga kepada Pak Jokowi. Aku yakin Bapak ini hanya terhasut sama orang-orang yang sakit hati kepada keluarga Pak Jokowi. Itu loh Pak ya, Pak Trisno. Aku lihat ya videonya itu waktu Pak Jokowi membusuk Bapak di rumah sakit, kelihatan klien itu baik-baik saja, tidak ada masalah antara Bapak dengan Pak Jokowi gitu.